Cakrawala Mandala Dwipantara Wilotikta. Episode 31 Ya Campa. Seri ketiga. Tokoh-tokoh dalam seri ketiga ini: Panji Wisesa, Kenanga, penduduk desa Tambak, Ki Umbarair, Jagat dan laba-laba beracun. Alam telah diselimuti kegelapan ketika 4 sosok tubuh memasuki perbatasan desa Tambak. Mereka terdiri dari 3 orang wanita dan seorang pemuda tampan berjubah putih. Ketiga orang wanita itu rata-rata berwajah cantik. Terlebih lagi, wanita yang berambut paling panjang. Wajahnya yang bulat telur itu nampak sedap dipandang mata. Bibirnya yang meran dan berbentuk bagus nampak selalu dihiasi senyum menggoda. Tubuhnya yang tinggi semampai semakin menambah daya tariknya. Inikah desa tempat tinggal kalian? Tanya si pemuda tampan, yang ternyata adalah Panji. Benar, Tuan Pendekar. Inilah desa kelahiran kami, jawab 2 orang dari ketiga wanita itu. Sedangkan si gadis yang berwajah bulat telur hanya menoleh sekilas disertai dengan senyumnya yang menawan. Janganlah memanggilku dengan sebutan seperti itu. Kalian hanya membuatku serba salah saja, ujar Panji kikung. Bagaimana kalau kalian panggil aku Panji saja? Baiklah, Kakang Panji, jawab keduanya menggoda. Belum jauh mereka memasuki desa Tambak, tampak di sebelah depan serombongan orang berkuda bergerak menuju perbatasan. Rombongan itu terdiri dari 20 orang laki-laki dengan senjata di pinggan. Kelihatannya mereka bersiap-siap untuk menghadapi sebuah pertarungan. Rombongan berkuda itu dipimpin seorang laki-laki yang berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya yang gagan dan bersih itu ditumbuhi bulu-bulu halus di sekitar pipi dan dagunya sehingga semakin terlihat berwibawa. Lelaki gagah itu diapit 2 orang yang merupakan pembantu-pembantu utamanya, yang di sebelah kanan mengenakan baju serba biru dengan ikat kepala dari kain yang sama. Dilihat dari wajahnya yang cukup tampan itu, paling tidak dia berusia sekitar 30 tahun. Sinar matanya yang tajam menandakan bahwa ia bukan orang yang lama. Sedangkan yang di sebelah kiri mempunyai wajah agak kasar. Sebaris kumis lebat melintang di antara hidung dan bibirnya sehingga terlihat galak dan angker. Lah berusia sekitar 35 tahun, di punggungnya tampak tergantung sebilah pedang. Sepertinya si kumis lebat ini tidak asing dengan ilmu olah kanuragan. Rombongan jitu terus melarikan kudanya keluar perbatasan desa Tambang. Wajah-wajah mereka terlihat tegang, sehingga tidak lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ayah! Teriak si gadis berambut panjang yang berjalan di depan Panji. Gadis berambut panjang itu segera berlari menyongsong rombongan berkuda, direntangkan tangannya di tengah jalan yang akan dilewati rombongan itu. Ayah! Teriaknya lagi dengan suara yang lebih nyaring. Lelaki gagah yang memimpin rombongan berkuda segera mengangkat sebelah tangannya ke atas. Serentak, orang-orang yang berada di belakang orang tua gagah itu menghentikan kuda-kudanya. Bukankah itu adik Kenanga? Tanya si kumis lebat dengan wajah keheranan. Kau, ujar orang tua itu gugup, dikucek-kucek kedua matanya, seolah-olah tak percaya dengan yang dilihatnya. Matanya melotot bagaikan melihat hantu di siang bolong. Dengan wajah bingung, orang tua itu melorot turun dari atas punggung kudanya. Benar, Tuan. Dia adalah Den Ayu Kenanga. Tegas kedua orang wanita yang sudah pula berdiri di samping gadis yang bernama Kenanga itu. Sementara Panji hanya membisu di belakangnya. Anakku, ujar orang tua gagah itu bergitar. Dia segera melangkah mendekati gadis itu. Kedua tangannya dikembangkan ayah. Gadis yang bernama Kenanga itu segera menghambur ke dalam pelukan ayahnya. Tangisnya pun meledak ketika tangan orang tua gagah itu memeluknya penuh kasih sayang. Anakku, desah orang tua itu penuh rasa haru. Para anggota rombongan yang menyaksikan pertemuan ayah dan anak itu menjadi terharu. Sebentar kemudian wajah mereka berubah cerah, karena berarti tidak perlu lagi bersusah payah mencari Kenanga.
Sementara, Panji memalingkan wajahnya ke tempat lain, rasanya tak sanggup menyaksikan keharuan itu. Lah jadi teringat dengan kedua orang tuanya yang telah tiada. Sama-samar terbayang wajah ketiga orang pembunuh ayah ibunya. Panji cepat-cepat mengusir bayangan itu, karena suasananya jelas tidak memungkinkan. Sementara, suasana haru antara Ayan dan anak itu sudah mereda dan telah berganti dengan suasana gembira. Anakku, bagaimana caranya kau dapat terbebas dari tangan sepasang macan yang terkenal ganas itu? Tanya orang tua yang masih belum memperhatikan orang-orang di sekelilingnya itu. Oh, sontak gadis itu terkejut. Aku sampai lupa. Ayah, mari kuperkenalkan dengan Kakang Panji. Ajak Kenangas sambil menggandeng tangan ayahnya dengan wajah berseri-seri. Kedua orang ayah beranak itu segera melangkah mendekati Panji. Sedangkan pemuda itu hanya tersenyum sambil memberi hormat kepada orang tua yang tengah digandeng Kenanga. Ayah, inilah Kakang Panji yang telah menyelamatkan kami bertiga. Entah apa yang akan terjadi terhadap kami apabila tidak ada Kakang Panji, ujar gadis itu memperkenalkan pemuda itu kepada ayahnya. Orang tua gagah itu memperhatikan Panji sejenak. Seraut wajah yang tampan dengan jubah putih dari kain sederhana itu masih tertunduk malu. Rasanya dia enggan untuk menyombongkan diri. Orang muda, aku Ki Umbaran mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, ucap orang tua itu sambil mengulurkan tangannya kepada Panji. Hanya kebetulan saja, Paman. Lagi pula, bukankah memang sudah menjadi kewajiban kita untuk saling tolong-menolong? Sambut Panji merendah. Orang tua gagah yang ternyata bernama Ki Umbaran menjadi kagum akan perkataan yang tulus dari Panji itu. Seorang pemuda yang berjiwa bersih dan menolong tanpa pamrih. Panji lalu diperkenalkan kepada Kenanga dan juga kedua orang wanita yang ditolongnya itu. Sebab, selama dalam perjalanan Panji sama sekali tidak pernah tahu nama mereka. Masalahnya, ketiga gadis itu pun juga tak mau menyebutkan namanya. Mungkin malu. Begini, Paman. Berhubung persoalan ini sudah selesai, maka saya mohon diri untuk meneruskan perjalanan saya, ujar Panji lagi. Gitu Panji. Mengapa tidak singgah dulu di rumah kami? Lagi pula, hari sudah larut malam. Bukankah tidak nak melakukan perjalanan di malam hari? Mohon Ki Umbaran sungguh-sungguh. Saya masih banyak urusan yang harus diselesaikan, ujar Panji heran. Mengapa aku menjadi demikian gugup? Pikir pemuda itu tak mengerti, mungkin kegugupannya karena tatapan Kenanga yang begitu mempesona. Karena asyiknya melamun, Panji tidak mendengar ucapan Kenanga yang ditujukan kepadanya. Sehingga, gadis itu harus mengulangi lagi perkataannya sambil menyentuh lengan Panji. Oh, apa? Ucapnya dengan wajah ketololannya. Kenanga tersenyum geli melihat pemuda itu, terkejut, dan menatapnya dengan bingung. Kakang Si, terlalu asik melamun. Sampai-sampai pertanyaanku tidak terdengar, kata gadis itu. Suaranya begitu merdu terdengar. Oh, maaf. Aku tadi sedang berpikir tentang perjalananku. Panji berbohong. Kenanga, yang tidak ingin menggoda Panji, segera mengulangi pertanyaannya. Aku tadi bertanya, kemana Kakang akan pergi pada malam selarut ini? Apakah tidak lebih baik Kakang menginap di desa kami? Ayah tentu akan menyediakan tempatnya. Bukankah begitu, Ayah? Ujar Kenanga sambil menoleh kepada Ki Umbaran. Ki Umbaran menganggukkan kepalanya, lalu melangkah mendekati Panji, dan dipegangnya kedua pundak pendekar itu. Benar, Panji. Menginaplah di sini untuk barang semalaman, dan esok pagi kau bisa melanjutkan perjalananmu dengan tubuh yang lebih segar, tegas Ki Umbaran. Ayolah, Kakang, pinta kedua orang wanita yang telah ditolongnya itu. Baiklah, Paman. Maaf kalau aku telah mengganggu, jawab Panji tak kuasa untuk menolak terus-menerus. Tidak apa-apa, Panji. Malah sebaliknya, kamilah yang telah mengganggu perjalananmu, jawab Ki Umbaran. Maka,
Rombongan itu pun segera kembali ke desa. Sementara, seraut wajah dengan senyum sini selalu memperhatikan Panji. Matanya memancarkan sinar kebencian. Rombongan itu kemudian berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar dan berhalaman luas. Ki Umbaran berpaling menghadap ke arah rombongannya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Dan aku mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara, ucap Ki Umbara. Suaranya terdengar berat dan berwibawa. Selesai Ki Umbaran berkata demikian, warga desa itu pun bergegas meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega. Tinggallah di situ Ki Umbara, Kenanga, Panji dan 2 orang pembantu utama kepala desa itu. Jadi, Paman adalah kepala desa ini? Tanya Panji pelahan. Begitulah yang mereka percayakan kepadaku, Panji. Jawab. Ki Umbaran merendah, mari kita bicara di dalam saja. Kelima orang itu pun segera melangkah memasuki ruangan depan rumah besar itu. Sedangkan kedua orang pembantu utama Ki Umbaran tetap berjaga-jaga di luar gedung. Sepasang mata penuh rasa iri kembali mengikuti langkah kaki Panji. Silakan, Panji, ujar Ki Umbara setelah mereka berada di sebuah ruangan yang cukup luas. Sepertinya ruangan itu dikhususkan untuk pertemuan jika ada tamu agung. Terima kasih, Paman. Ki Umbaran lalu meminta agar Panji bercerita tentang kejadian di hutan itu hingga ia dapat membebaskan Kenanga dan 2 orang pembantunya. Dengan sederhana dan singkat, Panji pun segera menceritakan pengalamannya. Dia sama sekali tak menyinggung tentang kepandaian, apalagi pamrihnya. Jadi sepasang macan itu sudah terbunuh olehmu? Tanya Ki Umbaran. Wajahnya memancarkan ketidakpercayaan. Sebenarnya itu hanya karena mereka lengah saja, Paman, ujar Panji merendah. Padahal kepandaian sepasang macan hebat sekali. Bagaimana caranya pemuda ini dapat membunuh mereka? Tanya Ki Umbaran dalam hati. Tentu saja, pertanyaan Ki Umbaran ini tidak diungkapkannya kepada Panji. Dugaannya, pemuda itu pasti tidak akan mengatakannya. Hanya saja dia menduga-duga sampai di mana kepandaian yang dimiliki pemuda di hadapannya ini. Apakah kau juga telah melepaskan para pengikut sepasang macan yang masih hidup? Tanya Ki Umbaran lagi. Wajahnya agak gelisah. Betul, Paman. Karena mereka telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jawab Panji. Ada apakah, Paman? Tanyanya ketika melihat wajah Ki Umbaran gelisah. Sungguh berbahaya sekali, desah orang tua itu sambil menghela napas berat. Kenapa, Paman? Tanya Panji. Dia masih belum mengerti hal apa yang membuat Ki Umbaran resah. Ki Umbaran terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dahinya berkerut seperti tengah membayangkan sesuatu. Dengan sebuah helaan napas berat bagai ingin melepaskan beban di dadanya, Ki Umbaran membuka suaranya. Panji, sebenarnya sepasang macan masih mempunyai seorang guru yang sangat kejam dan memiliki kepandaian yang tinggi. Sepasang macan masih mempunyai guru? Tanya Panji heran setelah berpikir sejenak. Barulah dapat ditangkapnya arah pembicaraan Ki Umbaran itu. Jadi, maksud Paman, orang-orang yang saya bebaskan akan mengadu kepada guru mereka? Lanjutnya, bisa jadi begitu, jawab Ki Umbaran. Lalu, guru sepasang macan akan datang ke desa ini? Tanya Panji lagi. Itulah yang kukhawatirkan, Panji. Siapa nama guru sepasang macan itu, Paman? Julukannya laba-laba beracun. Tak seorang pun yang mengetahui nama aslinya. Kepandaiannya sangat tinggi dan jarang ada tokoh persilatan yang dapat menandingi kesaktiannya. Dan kalau iblis itu datang ke desa ini, sudah dapat dipastikan bahwa desa ini akan musnah. Tegas Ki Umbaran, penuh duka. Sungguh berbahaya sekali, desah Panji. Jelas dia ikut khawatir karena secara tidak langsung dialah yang telah menjadi sebabnya. Kalau benar iblis itu akan menyerang desa ini, biarlah saya yang akan menghadapinya. Lanjut Panji,
tanpa bermaksud ingin menonjolkan kepandaiannya sedikit pun. "Terima kasih, Panji. Tentu saja bantuanmu sangat berarti bagi kami," ujar Ki Umbaran. Wajahnya kembali berseri. Meskipun belum menyaksikannya sendiri, namun ia merasa yakin bahwa kepandaian pemuda di hadapannya tentu sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dapat mengalahkan sepasang macan yang hebat itu? Walaupun tentu saja ia tidak yakin kalau pemuda ini akan mampu menghadapi laba-laba beracun. Hahaha. Hari sudah semakin jauh malam, Panji. Kau tentu sudah lelah dan ingin beristirahat, bukan? Arl. Dasar aku tuan rumah tidak tahu adat. Masa tidak tahu tamunya sudah merasa lelah? Kata kepala desa itu sambil tertawa. "Aing tidak ngapa-ngapa. Aku pun belum mengantuk," jawab Panji tersenyum. "Al, sudahlah," ucap Ki Umbaran. Kemudian segera memanggil salah seorang pelayannya. Dengan segera, seorang pelayan terbungkuk-bungkuk datang menghampiri. Pelayan itu diperintahkan untuk mengantarkan Panji ke kamar yang telah dipersiapkan. Sebentar Panji memandang Ki Umbara, lalu segera mengikuti pelayan itu. Ki Umbaran menganggukkan kepalanya yang penuh dengan bayangan kejadian yang akan menimpa desanya. Sementara, Panji sudah merebahkan tubuhnya di pembaringan. Sejenak pikirannya melayang pada kejadian sore tadi yang dialaminya. Dan sekilas muncul bayangan serot wajah berbentuk bulat telur. Rambutnya yang panjang dan hitam. Wajah kenanga. Cepat-cepat dihapusnya bayangan indah yang melintas di alam pikirannya itu. Sebentar kemudian, terdengar suara dengkurnya yang halus. Hari masih gelap, fajar pun belum lagi terbit. Suara jengkerik pun masih terdengar bersahut-sahutan. Namun, di pagi yang segar itu Panji telah terbangun dari tidurnya. Tubuhnya terasa segar sekali. Dibukanya jendela agar udara sejuk dapat masuk memenuhi ruangan kamarnya. Panji melangkah keluar dari kamarnya karena ingin menikmati udara di pagi yang sejuk dan menyegarkan. Pemuda itu terus melangkah perlahan sambil bibirnya tersenyum-senyum sendiri. Sesekali pemuda itu menghirup udara sebanyak-banyaknya sambil mengangkat kedua tangannya. Tanpa disadari, Panji telah memasuki taman yang berada di belakang rumah kepala desa itu. Hatinya yang diliputi kegembiraan itu semakin bertambah gembira ketika melihat di sekitarnya banyak bunga yang bermekaran beraneka ragam. Tiba-tiba, telinganya yang tajam menangkap suara desiran-desiran angin. Suaranya jelas berbeda dan lebih tajam dari sekedar tiupan angin. Tidak lama kemudian, terdengar bentakan-bentakan merdu dan bertenaga yang membuat hati Panji semakin penasaran. Siapakah yang sedang berlatih kanuragan di pagi buta begini? Gumamnya tak jelas. Rasa ingin tahu yang menguasai perasaan membuat Panji lupa bahwa dirinya adalah seorang tamu yang tentu saja tidak boleh keluar masuk senaknya. Pemuda itu terus melangkah perlahan menuju belakang taman. Gerakan-gerakan yang cukup mantap disertai bentakan-bentakan halus bersuara merdu itu ternyata datangnya dari seorang gadis. Begitu indah sekali, bagaikan sebuah tarian saja layaknya. Kakinya yang ramping bergerak gesit, mengikuti gerakan tangan mungil berkulit halus. Panji menyaksikan semua itu dengan mata tidak berkedip. Seolah-olah ia takut kalau gadis itu menghentikan gerakannya. Ia sengaja bersembunyi di balik rerimbunan tanaman bunga. Tiba-tiba, gadis itu melompat ke belakang. Lalu seorang gadis lain memberikan sebilah pedang yang besi gagang indah kepadanya. Gagang pedang itu dihiasi rangkaian bunga berwarna biru, sehingga nampak semakin menarik. Apalagi yang memegang adalah seorang gadis cantik bagai bidadari. Maka semakin sedaplah dipandang mata. "Hayit!" Gadis itu berteriak lembut disertai ayunan pedangnya, dan mulailah dia memainkan jurus-jurus pedang yang indah dan menawan. Suara ayunan pedangnya berdesing membelah udara pagi yang bening. Meskipun jurus-jurus ilmu pedang yang dimainkannya mempunyai banyak kelemahan di sana-sini, namun Panji harus mengakui kalau permainannya benar-benar indah dipandang mata. Panji bagaikan melihat seorang bidadari yang sedang memainkan tarian pedang. Tidak lama kemudian,
Gadis jelita itu pun menyudahi permainan pedangnya. Wajahnya kemerahan karena aliran darahnya semakin lancar, sehingga semakin menambah kecantikannya. Gadis itu segera menyeka peluh di sekitar leher dan dahinya. Karena terlalu terpesonanya dengan permainan pedang gadis itu, tanpa sadar Panji keluar dari tempat persembunyiannya sambil bertepuk tangan. "Ah, hebat sekali, adik kenanga. Hebat sekali," puji pemuda itu sambil bertepuk tangan. Senyumnya mengembang di bibir. Si gadis jelita yang ternyata adalah kenanga menjadi terkejut sekali ketika Panji muncul. Wajah gadis itu menjadi semakin merah karena rasa jingga dan malu. Kakang Panji, membuat aku malu saja. Mana bisa kepandaianku yang jelek disejajarkan dengan kepandaian kakang?" Kilah gadis itu sambil tersipu malu. "Bagaimana kakang bisa berada di sini?" tanya gadis itu. Panji baru menyadari kesalahannya. Pemuda itu menjadi kikung, sehingga untuk beberapa saat lamanya ia hanya berdiri bengong. Aku, itu," jawab Panji gugup. Dia jadi serba salah dan malu akibat kecerobohannya itu. Diam-diam pemuda itu mengutuk dirinya yang telah berbuat tolol itu. Sudahlah, kakang. Kau tidak berbuat salah," kata gadis itu sambil tersenyum, yang membuat dada Panji terguncang. "Lagi pula, aku hanya terkejut karena kau sudah bangun sepagi ini," lanjut kenanga lagi. Panji yang sudah dapat menguasai perasaannya itu hanya dapat tersenyum masam. "Maafkan aku, adik kenanga. Sungguh tidak kusengaja untuk melangkah ke sini." Suasana pagi yang begitu segar tanpa terasa telah membawa langkahku ke taman, ucap Panji dengan perasaan bersalah. "Benar, Tuan Pendekar. Kakang Panji, kami hanya terkejut," jawab gadis berambut sebau yang sudah pula datang mendekat. Sementara itu, kenanga mempunyai pikiran untuk menggunakan kesempatan ini. Dia sudah menyaksikan kepandaian pemuda di hadapannya itu. Mengapa tidak meminta petunjuk kepadanya? "Kakang Panji, menurutmu bagaimanakah permainanku tadi?" tanya kenanga memancing. "Bagus dan indah sekali," jawab Panji tanpa menyembunyikan kekagumannya. Panji memang berkata yang sebenarnya. Maksudku bukan begitu, kakang," bantah kenanga. Meskipun ia merasa bangga juga dipuji pemuda seperti Panji, siapa yang akan tidak merasa bangga apabila orang yang diimpikannya memuji-muji dirinya? "Lalu, maksudmu?" tanya Panji tak mengerti. "Kakang Panji ini, mengapa harus berpura-pura?" segah gadis yang lainnya lagi. "Bukankah apa yang dimaksudkan Den Ayu Kenanga sudah jelas?" sambungnya lagi. Aku sungguh belum mengerti," jawabnya bingung. Sebab pemuda itu memang benar-benar belum mengerti maksud perkataan kenanga. Begini, kakang," ujar kenanga. Bolehkah aku meminta petunjukmu tentang ilmu olah kanuraga?" pintanya sambil menundukkan kepala dalam-dalam. Aku tidak bisa apa-apa," tolak Panji halus. Sudah kuduga kalau kakang akan menolaknya," jawab gadis itu. Wajahnya penuh sinar kekecewaan. Hati kenanga menjadi kecewa ketika mendengar penolakan pemuda pujaannya itu. Bukan begitu maksud kau, adik kenanga. Aku. Panji tak sanggup meneruskan kata-katanya. Sudahlah, kakang. Aku memang tak patut mendapat petunjuk darimu," tegas kenanga sambil membalikan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Kelihatannya dia kecewa sekali. "Adik kenanga, tunggu," kata Panji serat, dan pemuda itu pun segera melesat mengejar kenanga yang dirundung kekecewaan. Dengan sekali lompatan saja, tubuh Panji telah berdiri menghadang di depan kenanga. Karena terbawa perasaan yang tak menentu, Panji mengulurkan kedua tangannya dan memegang bahu gadis itu. Keduanya berdiri bingung. Tubuh sepasang muda-mudi itu bergetar. Aliran darah mereka seolah-olah terbalik. Begitu sadar,
Panji menarik kedua tangannya dan wajahnya langsung berubah kemerahan. Demikian pula halnya dengan kenangnya. Untuk beberapa saat tadi, ia seperti terlena oleh sentuhan tangan Panji. Bidadari jelita itu pun tertunduk malu, pipinya memerah saga. Adik Kenanga, aku minta maaf. Sebenarnya bukan maksudku untuk menolak, tapi aku. Panji bagaikan kehabisan kata-kata, sehingga tidak tahu harus mengucapkan apa. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja permintaanku tadi. Jawab Kenanga bersungguh-sungguh. Adik Kenanga, sebenarnya aku suka sekali untuk memberikan petunjuk kepadamu. Tapi, bagaimana dengan ayahmu? Aku tidak keberatan. Panji. Jawab sebuah suara, dan tiba-tiba saja sosok tubuh gagah melangkah keluar dari batik semak-semak dan langsung menghampiri mereka. Ayal. Seru gadis jelita itu sambil tersipu malu. Paman. Ujar Panji kaget. Sosok tubuh gagah itu ternyata adalah Ki Umbaran. Dia tersenyum sambil menepuk-nepuk punggung Panji. Memang Ki Umbara merasa maklum akan alasan pemuda itu. Nah, apalagi yang kalian tunggu? Bukankah aku telah menyetujuinya? Kata Ki Umbaran, mempertegas keraguan-raguan Panji. Selama ini, memang Ki Umbaranlah yang mendidik ilmu olah kanuragan kepada Kenanga. Sebenarnya dia ingin menitipkan anaknya kepada padepokan yang banyak terdapat di daerah selatan. Namun, karena Kenanga anak satu-satunya, maka Ki Umbaran tidak sampai hati melepaskannya. Dan kini, ada seorang pemuda yang menurut anaknya memiliki kepandaian tinggi. Maka apa salahnya jika hanya untuk menyetujuinya? Lagi pula pemuda itu sangat sopan. Jadi, tidak perlu ada yang ditakutkannya. Akhirnya, Panji pun setuju akan permintaan Kenanga itu. Pada pagi hari itu juga, Panji mulai memberi petunjuk tentang kelemahan ilmu olah kanuraga pada gadis itu. Sementara Ki Umbaran yang tidak ingin mengganggu ketekunan Panji sudah meninggalkan taman itu. Kepala desa tambak itu merencanakan akan membuat sebuah pesta untuk menyambut kedatangan anaknya kembali. Dan tanpa sepengetahuan Kenanga, diam-diam orang tua gagah itu segera mempersiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan dalam pesta nanti. Malam itu bulan bersinar terang. Bintang-bintang yang bertaburan, bagaikan pelita penghias malam. Langit yang bening saat ini membuat suasana malam itu semakin meriah. Demikian pula keadaan desa tambak. Obor-obor yang berjejer sepanjang jalan membuat desa itu menjadi terang benderang. Para penduduk berduyun-duyun mendatangi balai desa, tempat diadakannya pesta atas kembalinya putri sang kepala desa dengan selamat. Ki Umbaran sengaja mengadakan pesta di halaman balai desa, agar seluruh penduduk desanya dapat menikmati pesta itu. Hiasan-biasan pun telah dipasang di sekitar balai desa. Panggung juga telah berdiri di tengah halaman yang luas itu. Ketika seluruh penduduk desa tambak telah memenuhi halaman balai desa, nampaknya pesta pun segera pula dimulai. Berbagai hiburan ditampilkan, mulai dari tari-tarian sampai sandiwara rakyat. Tampak Ki Umbaran duduk di sebuah kursi paling depan, menghadap ke panggung di sebelah kirinya, duduk si jelita Kenanga dengan anggunnya, bibirnya yang merah mereka, tak henti-hentinya menebarkan senyuman manis. Hatinya bukan main gembiranya menyaksikan hiburan di panggung. Terlebih lagi melihat sambutan penduduk desa tambak yang begitu hangat atas keselamatan dan kepulangan dirinya. Sementara di sebelah kanan Ki Umbaran, Panji pun ikut pula merasakan kegembiraan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Pesta itu benar-benar meriah. Meskipun seluruh pertunjukan berasal dari rakyat, namun benar-benar menarik dan mempesona. Seluruh rakyat desa tambak kelihatannya betul-betul bahagia pada malam itu. Tapi, rupanya tidak semua orang yang menghadiri pesta itu merasa bahagia. Seperti halnya sosok tubuh yang berdiri tidak jauh dari panggung. Orang itu tampaknya tidak peduli dengan keramaian itu. Wajahnya yang cukup tampan hanya tersenyum sinis. Tatapan matanya yang penuh rasa iri menusuk ke arah Panji tanpa berpaling sedikit pun. Sedangkan orang yang diperhatikan oleh mata semerah bara itu
tampak duduk dengan tenang tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya. Panji sama sekali tidak merasa terganggu oleh pandangan menusuk itu. Sementara itu, di atas panggung beberapa pertunjukan sudah berakhir. Suara tepukan bergemuruh membahana bagai hendak merubuhkan panggung. Malam sudah semakin larut, ketika semua acara segera usai. Tiba-tiba sosok bayangan hitam melayang naik ke atas panggung. Dengan 2 kali bersalto di udara, mendaratkan kakinya di atas panggung. Sorak-sorai menyambut kehebatan orang berbaju hitam itu. Saudara-saudara sekalian, rasanya kurang lengkap apabila pesta ini tidak ditutup dengan pertunjukan ilmu olah kanuragan. Orang berbaju hitam berhenti sejenak untuk mengetahui sambutan para penonton yang menghadiri tempat itu. Ketika mendengar teriakan-teriakan ribut yang menyatakan setuju, orang berbaju hitam itu tersenyum. Segera diangkatnya kedua tangannya ke atas untuk mengatasi kebisingan itu. Beberapa saat kemudian, suara bising itu lenyap. "Jagan, apa maksudmu?" teriak Ki Umbaran yang sudah bangkit dari kursinya dengan kedua tangan terkepal menahan geran. Wajah kepala desa itu tampak memerah. Orang yang dipanggil Jagal itu segera berpaling kepada kepala desanya. Tubuhnya dibungkukkan sebagai tanda hormat. "Maaf, Ki. Saya hanya ingin menambah semarak suasana pesta saja," sahut orang yang dipanggil Jagar dengan suara nyaring. Jagal adalah seorang jagoan yang cukup terkenal di desa Tambah. Meskipun sikapnya agak sedikit urakal, namun belum pernah melakukan kesalahan besar. Paling-paling hanya minta sedikit uang jago dari para pedagang di pasar. Dan antara Jagal dengan Ki Umbara memang ada semacam perang dingin. "Lalu apa mau, Bu?" tanya sang kepala desa lagi. Sebenarnya Ki Umbaran sudah dapat menduga apa maunya laki-laki bertampang seram itu. Tapi ia ingin memastikannya lewat jawaban dari mulut orang yang bernama Jagal itu. "Begini, Ki Ho. Saya mendengar di desa kita telah kedatangan seorang pendekar muda yang hebat, sehingga dapat membunuh sepasang macan. Tapi saya tidak percaya. Saya tahu pasti kehebatan ilmu kepala rampok itu. Jadi, saya ingin bukti sampai di mana kehebatan pendekar muda itu." Jagal berkata seolah-olah kepada Umbaran. Namun matanya tak lepas-lepas memandang Panjinhul. "Manusia tak tahu diri," bentak Kenanga yang sudah bangkit dari tempat duduknya. "Mengapa baru sekarang kau jual laga? Dulu semasa setan-setan keparat itu masih hidup kau mirip sapi ompong," sambung Kenanga ketus. Merah seluruh wajah Jagal mendengar sindiran itu, namun ia tidak bisa mengelak dari kata-kata yang tepat mengenai sasarannya itu. Untuk beberapa saat lamanya, orang sok jago yang bernama Jagal itu tidak berkutit. "Nah, mana lagakmu? Hei!" ejek Kenanga lagi ketika melihat Jagal seperti kehabisan kata-kata. "Nini Kenanga, hebat sekali ucapanmu. Aku jadi ingin tahu, apakah ilmu kanuraganmu sehebat lidahmu?" tanya Jagal gemetar bemada tantangan. Dia marah sekali dihinakan oleh gadis itu di depan umum. "Hei, apa kau pikir aku takut?" balas Kenanga tak kalah garangnya. Tanpa banyak bicara lagi, gadis jelita itu segera melesat ke atas panggung. Kenanga berdiri di hadapan Jagal sejauh 2 tombak, senyumnya terlihat mengejek. "Ayo, tunjukkan kehebatanmu, jagoan kampung," ejek Kenanga pedas. Mendengar julukan itu, Jagal marah bukan main. Sementara orang-orang yang menonton tertawa geli mendengar julukan yang diberikan Kenanga. Wajah Jagal yang hitam menjadi semakin gelap. "Hati-hatilah, Dini. Jangan sampai mulutmu yang indah itu kusobek," ancam Jagal dengan suara gemetar. "Majulah. Jangan hanya pentang bacor. Bangsat, kubunuh kau," teriak Jagal. Tubuhnya segera melesat menerjang Kenanga yang masih berdiri bertolak pinggang. Ketika kepalan Jagal hampir menyentuh tubuhnya, Kenanga segera menggeser kaki kanannya ke belakang, kemudian tangan kirinya mengirim serangan ke dada lawan. Ini adalah salah satu ilmu yang telah disempurnakan oleh Panji. Melihat serangan balasan dari gadis itu, Jagal tidak menjadi bingung. Segera dilakukannya pukulan itu
seraya membalas dengan tidak tanggung-tanggung lagi. Terjadilah pertarungan yang cukup seru dan menarik. Jagal yang sudah marah itu menyerang dengan pukulan-pukulan yang berbahaya. Dia seolah-olah ingin menjatuhkan lawannya dengan sekali pukul saja. Tangannya yang kasar dan terlihat kuat itu berkelibatan cepat. Sampai 10 jurus terlewat. Serangan-serangan Jagal belum juga mengenai sasaran. Gerakan-gerakan Kenanga yang lincah itu benar-benar telah membuat Jagal penasaran. Maka Jagal pun semakin memperhebat serangan-serangannya. Pada jurus ke-12, pukulan Jagal meluncur ke arah lambung Kenanga. Gadis jelita itu segera memiringkan tubuhnya ke kanan dibarengi gebrakan tangan kanannya ke perut lawan. Tubuh Jagal terdorong mundur sejauh 4 langkah. Namun, tubuh orang itu ternyata kuat sekali. Pukulan itu tidak menimbulkan luka yang berarti, sedangkan Kenanga malah sebaliknya. Lengannya terasa nyeri dan linu. Ketika membentur tubuh jagoan pasar itu, diam-diam gadis itu sedikit ciut hatinya melihat kekuatan lawan yang sama sekali di luar dugaannya. Sementara itu, Jagal sudah membangun serangan kembali. Kali ini dia bersikap lebih hati-hati. Serangan-serangannya tidak seganas semula namun penuh perhitungan. Justru serangan yang seperti inilah yang lebih berbahaya dan sulit ditembus pertahanannya. Sebentar saja, Kenanga sudah mulai terdesak dan hanya dapat bermain mundur. Berkali-kali serangan Jagal hampir menghantam tubuhnya. Untunglah berkat kegesitannya, ia masih dapat lolos dari pukulan-pukulan lawan. Tapi, biar bagaimanapun pertahanannya pasti bobol juga. Ki Umbaran begitu cemas melihat putrinya hampir tidak berdaya membalas serangan Jagal. Orang tua gagah itu meremas-remas kedua tangannya dengan perasaan gelisah. Keadaan Kenanga memang benar-benar mulai gawat. Pada saat itu, 2 buah pukulan Jagal meluncur ke arahnya. Kenanga berusaha sebisanya menghindari serangan itu, namun terlambat karena ketika dia berusaha membuang tubuhnya ke kanan, pukulan Jagal telah lebih dulu menghantam perutnya. Plak! Tubuh gadis jelita itu terjengkang ke belakang. Namun, sebelum tubuh Kenanga jatuh ke bawah panggung, tiba-tiba sosok bayangan putih melayang, menyambar tubuh gadis itu. Tubuh ramping itu pun tidak sampai terbanting ke tanah yang keras. Bayangan putih yang ternyata adalah Panji segera menurunkan tubuh Kenanga di atas lantai panggung. Pada saat yang bersamaan, Jagal sudah pula menerjang Panji. Kedua tangan Jagal meluncur cepat ke arah tengkuk dan dahi pendekar itu. Sebuah serangan yang curang dengan cara membokong. Panji sama sekali tidak menoleh ke arah serangan Jagal. Lah sibuk menotok beberapa bagian tubuh Kenanga agar tidak menderita luka dalam. Kerika serangan yang berbahaya itu hampir menyentuh tubuhnya. Panji hanya mengebutkan lengan kanannya secara sembarangan untuk memapak kedua serangan Jagal. Kelihatannya perlahan saja. Plaka. Akibatnya hebat sekali. Tubuh Jagal terlempar balik, tubuhnya melayang. Dan terdengar suara benda berat jatuh ke bumi. Tubuh jagoan yang bernama Jagal itu jatuh ke bawah panggung dalam keadaan pingsan. Sementara dari sela-sela bibirnya mengalir darah segar. Para penduduk desa yang melihat kejadian itu hanya dapat berdiri bengong. Baru setelah tubuh Jagal tergeletak di tanah, mereka berlari mengerubungi tubuh jagoan kampung itu. Sementara Ki Umbaran pun tersentak kaget sampai terbangkit dari kursinya. Lah yang sudah dapat mengukur kepandaian Panji tidak menyangka kalau pemuda itu sedemikian hebatnya. Jagal yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Hanya dengan sekali kebutan tangannya sudah tergeletak pingsan. Luar biasa. Tak kusangka kepandaian pemuda itu demikian hebatnya. Rasa-rasanya pemuda itu pasti akan mampu menghadapi laba-laba beracun yang ganas dan memiliki kepandaian seperti iblis itu, gumam Ki Umbaran penuh harap. Di tempat lain, sepasang mata penuh iri itu pun tidak kalah terkejutnya. Wajahnya mendadak pucat bagai tak teraliri darah. Gila, apakah anak muda itu mempunyai kepandaian seperti malaikat? Desah orang itu dengan hati gelisah. Sementara itu, Kenanga si bidadari jelita sudah mulai sadar dari pingsannya. Gadis jelita itu mengahis sejenak.
Kemudian dikerjap-kerjapkan matanya dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. "Akhirnya, Kakang Panji," ujar Kenanga ketika melihat pemuda itu duduk di dekatnya. "Apa yang terjadi, Kakang?" tanyanya kemudian. "Kau tadi terjatuh terkena pukulan lawanmu, lalu pingsan," jawab Panji sambil memandang mata yang bersinar bagai bantang kejora itu. Sungguh indah sekali mata itu," bisik hatinya mengagumi indahnya mata Kenanga. "Lalu, kemanakah perginya manusia keparat itu?" tanya Kenanga. Gadis itu lalu bangkit berdiri dan mencari-cari orang yang dimaksud sambil mengedarkan pandangannya. Kenanga lalu melangkah menghampiri kerumunan orang desa yang berada agak jauh di depannya. Ketika ia sampai di situ, orang-orang desa segera menyingkir agar putri kepala desanya dapat melihat jelas. Kenanga menjadi terkejut sekali ketika melihat tubuh jagoan kampung itu tergeletak pingsan. Darah masih mengalir dari sela-sela bibirnya. "Dia kenapa, Kakang?" tanya Kenanga kepada Panji yang sudah berdiri di sebelahnya. Dia hanya terjatuh ketika aku menangkis pukulannya," jawab Panji menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Kenanga yang sudah tahu akan kanuragan Panji tidak bertanya lebih jauh. "Oh sih, hanya terjatuh," ujarnya menggoda. Panji hanya tersenyum mendengar sindiran Kenanga. Melihat keadaan sudah aman, Ki Umbaran segera melesat ke atas panggung. "Saudara-saudara sekalian, pesta sudah berakhir dan saya persilakan untuk kembali ke rumah masing-masing," kata Ki Umbaran. Suaranya berat dan berwibawa. Tidak berapa lama kemudian, orang-orang desa itu pun segera bergegas meninggalkan arena keramaian. Hanya beberapa orang saja yang masih tinggal untuk membereskan tempat pesta itu. Baru beberapa tombak para penduduk meninggalkan halaman balai desa. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar dan bergema di 4 penjuru. Suara tawa itu demikian keras dan menyeramkan, disalurkan dengan tenaga dalam yang cukup tinggi. Hahaha. Suara tawa itu terus berkumandang bagaikan tiada habis-habisnya. Seolah-olah bukan suara tawa manusia saja. Para penduduk berlarian cerai-berai sambil mendekap kedua telinganya, tanpa mempedulikan arah lagi. Bahkan banyak di antara mereka yang jatuh terguling-guling menahan sakit, sementara dari mulut dan hidung mengalir darah segar. Dalam sekejap saja, gemparlah suasana di halaman balai desa itu. Ki Umbaran sendiri sudah duduk bersila menghimpun hawa murninya untuk melawan pengaruh tawa yang dahsyat dan menyakitkan itu. Untuk beberapa saat lamanya, ia masih dapat bertahan dari pengaruh suara tawa itu. Namun tidak lama kemudian tubuhnya mulai bergetar, karena suara tawa itu mulai mendesak hawa murninya. Tenaga dalam dari tawa itu begitu kuatnya. Untunglah saat kejadian itu, Kenanga berada di samping Panji. Pemuda itu segera menempelkan telapak tangannya ke punggung gadis itu, sehingga Kenanga tidak lagi terpengaruh oleh suara tawa yang dahsyat itu. Tidak hanya sampai di situ saja tindakan Panji, segera ia mengerahkan tenaganya. Tidak lama kemudian, terdengar suara lengkingan halus yang kian meninggi, sehingga menindih gema suara tawa yang menyakitkan itu. Tiba-tiba, suara tawa itu pun lenyap terhimpit oleh suara lengkingan halus yang keluar dari mulut Panji, dan untuk beberapa saat lamanya, suasana di sekitar tempat itu menjadi hening. Panji yang telah menghentikan lengkingannya, segera mengedarkan pandangannya ke atas pohon besar yang berada di sekitarnya. Hanya seorang pengecut sajalah yang tidak berani menyerang secara terus terang. Teriak Panji keras disertai pengerahan tenaga dalamnya. Belum lagi gema suara pemuda itu hilang, mendadak telinganya yang terlatih menangkap desiran angin halus yang menuju ke arahnya. Ser. Panji segera menduga bahwa desiran angin yang halus itu berasal dari senjata-senjata rahasia cepat bagai kilat. Pemuda itu berbalik menghadap ke arah serangan itu berasal, dan dugaan pemuda itu ternyata tidak meleset. Dalam keremangan sinar obor, terlihat 7 buah sinar meluncur ke arah 7 jalan darah kematian di tubuhnya. Kecepatannya sukar diikuti mata biasa.
Dari cara penyerang gelap itu memperdengarkan tawa maupun melepaskan senjata rahasianya, Panji sudah dapat menilai bahwa orang itu tentu memiliki kepandaian yang tinggi. Oleh karena itu, ia pun tidak ingin main-main lagi. Tenaga dalam Kidung Pamungkas langsung dikeluarkannya. Perlahan namun pasti sekujur tubuh Panji diselimuti cahaya putih keperakan. Dan seiring dengan munculnya sinar putih keperakan itu, hawa dingin pun perlahan menyebar di sekitar Panji. Kian lama kian dingin menggigilkan. Cepat bagai kilas, pemuda itu segera mengibaskan lengan kirinya. Maka terdengarlah suara bergemuruh yang dahsyat disertai hembusan angin dingin yang hebat mengiringi kibasan tangannya. Akibatnya, senjata-senjata rahasia itu berguguran di tengah jalan. Tidak sampai di situ saja. Panji yang sudah tidak ingin bertindak kepalang tanggung, segera mengirimkan sebuah pukulan jarak jauh ketika senjata-senjata rahasia itu kembali menyerangnya. Wus, angin yang amat dingin berhembus keras memapak serbuan senjata-senjata rahasia yang mengarah ke tubuhnya. Seluruh senjata rahasia itu langsung runtuh ke tanah, disertai suara berderak keras yang ditimbulkan oleh sebuah pohon besar di sebelah kiri panggung. Pohon besar itu kontan tumbang diterjang angin pukulan dari Panji. Berbarengan dengan tumbangnya pohon itu, sesosok bayangan hitam melayang turun dan mendarat dua tombak dari Panji berdiri. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh bagaikan batu karang. Wajahnya tertutup brewok yang tak terurus. Jubah hitamnya berwarna abu-abu yang di dada sebelah kirinya terdapat sulaman benang emas berbentuk seekor laba-laba. Ki Umbaran, yang sudah bangkit dari duduknya, menatap orang yang baru datang itu dengan wajah pucat bagai mayat. Tidak disangkanya kalau iblis itu akan datang demikian cepatnya. Buru-buru ia melangkah menghampiri Panji yang masih berdiri mengamati manusia di hadapannya itu. Dia, laba-laba beracun. Hati-hati, Panji. Kepandaian iblis itu hebat sekali. Bisiki Umbaran dengan hati gentar. Hei, anak muda. Engkaukah yang mempunyai julukan Satria Naga? Tanya orang berjubah abu-abu yang berjuluk laba-laba beracun itu. Dan yang telah membunuh kedua orang muridku? Sambungnya dengan suara dingin. Memang, laba-laba beracun telah mendapat pengaduan dari para pengikut sepasang macan yang dilepaskan Panji waktu itu. Mereka menceritakan dua orang pemimpinnya telah tewas di tangan seorang pendekar yang memiliki gerakan bagai seekor naga dan mengeluarkan sinar yang berwarna putih keperakan dari tubuhnya, Satria Naga. Demikian kata mereka. Oleh karena itulah, mengapa si laba-laba beracun pun menyebut Panji sebagai Satria Naga? Hai, aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Dan siapa pula yang telah membunuh kedua muridmu itu? Ujar Panji balik bertanya. Memang pemuda itu tidak tahu siapa yang memiliki julukan Satria Naga diakar. Dan dia pun ingin memastikan, apakah yang dimaksud dengan kedua orang muridnya adalah sepasang macan. Meskipun telah diberitahu Ki Umbara, namun ia ingin mendengarnya langsung dari mulut orang yang bersangkutan. Haim, ternyata kau adalah seorang pengecut Satria Naga. Tidak mau mengakui perbuatanmu yang telah membunuh sepasang macan itu. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Tapi kalau kau mau minta ampun padaku dan bersujud di kakiku, mungkin aku akan memperimbangkan. Apakah aku harus mengampunimu atau tidak? Ujar laba-laba beracun dengan nada yang amat menghina. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan haus akan kesaktian, laba-laba beracun penasaran sekali ketika mendapat laporan dari para pengikut muridnya, yang sudah lama malang melintang dalam dunia persilatan, tentu saja paham betul dengan ilmu-ilmu tinggi dari berbagai aliran. Tapi ketika mendapat laporan dari pengikut muridnya yang selamat, ternyata ia sama sekali tidak dapat menduga ilmu apa yang dipergunakan oleh pemuda itu untuk membunuh muridnya. Kecuali dugaan kasar bahwa pemuda yang berjuluk Satria Naga itu menggunakan jurus naga. Paras Panji berubah merah ketika mendengar kata-kata pengecut yang dilontarkan orang itu. Ia mungkin tidak akan mempedulikan orang itu apabila kata pengecut tidak didengarnya. Memang, Panji paling pantang disebut pengecut.
Amarah pemuda itu pun segera bangkit. Orang tua, memang benar. Akulah yang membunuh sepasang macan. Aku adalah Satria Naga Salju. Dalam kemarahannya Panji mengiyakan julukan yang baru pertama kali didengarnya, ditambah kata salju yang mengingatkan pada puncak harimau di atas bukit gua harimau yang tertutup salju abadi. Tidak penting. Apakah engkau berjuluk Satria Naga Salju? Naga belan, naga buduk pun. Aku tidak peduli. Yang jelas, engkau harus membayar nyawa 2 orang muridku dengan nyawamu dan nyawa seluruh penduduk desa Tambak. Setelah itu barulah kuanggap lunas. Tegas laba-laba beracun geram. Setelah berkata demikian, tubuh laba-laba beracun segera melesat ke arah Panji disertai serangan yang dahsyat. Jari-jari tangannya yang berbentuk taring laba jaba itu meluncur ke arah ubun-ubun dan ulu hati Panji. Kelebatannya menimbulkan angin yang bersiutan. Sebuah serangan yang berbahaya. Panji segera menggeser tubuhnya ke kiri, sambil menggerakkan tangannya menangkis serangan lawan. Sengaja dikerahkan sebagian kecil dari tenaganya untuk mengukur kekuatan lawannya. Dukeng. Salah satu terdorong mundur. Kuda-kuda Panji tertanam dan tubuhnya diam. Sedangkan laba-laba beracun tergempur sejauh 15 langkah ke belakang. Dari sini saja sudah bisa diketahui bahwa tenaga dalam laba-laba beracun masih di bawah Panji. Padahal, laba-laba beracun mengerahkan 3/4 bagian dari tenaganya. Bukan main terkejutnya laba-laba beracun. Tangkisan pemuda itu bukan saja membuatnya tergempur dan dadanya tergetar, tapi juga telah membuat sekujur tubuhnya diselusupi hawa dingin yang membekukan darah. Buru-buru dikerahkan tenaganya untuk mengusir serangan hawa dingin yang menggigilkan itu bukan main. Baru kali inilah ditemui lawan yang berat, padahal usia lawannya masih sangat muda. Benar-benar sulit untuk dimengerti. Pantaca sudah dari raga. Rupanya kau memiliki kepandaian yang lumayan. Sekarang cobalah kau sambut ini. Lihat, tubuh laba-laba beracun kembali melayang ke arah Panji. Kali ini serangannya terlihat lebih ganas dan cepat. Kedua tangannya menyerang berganti-ganti dan menyambar-nyambar ganas. Panji yang sudah menduga kalau lawannya memiliki kepandaian yang tinggi, tidak ingin tubuhnya menjadi sasaran pukulan lawan. Tubuh pemuda itu segera berkelebatan di antara sambaran tangan lawannya. Tidak sampai di situ saja. Pemuda itu pun mulai melancarkan serangan-serangan balasan yang tidak kalah ganasnya. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Tubuh laba-laba beracun maupun Panji sudah tidak terlihat lagi. Keduanya bergerak sangat cepat, sehingga yang terlihat hanyalah 2 bayangan hitam dan putih yang saling terjang dengan hebatnya. Pertempuran kedua orang sakti itu demikian seru dan mencekam. Ki Umbaran memperhatikan perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar. Bagaimana tidak? Sebab nasib seluruh warga desanya berada di tangan Panji. Maka kalau pemuda itu tewas di tangan laba-laba beracun, berarti kehancuran bagi desa Tambak. Lain yang dipikirkan Ki Umbaran, lain pula yang dipikirkan gadis jelita yang berdiri di sampingnya. Kenanya memandang ke arah pertempuran dengan hati yang tidak karuan. Apabila melihat bayangan hitam itu dapat mendesak bayangan putih, maka ia meremas-remas tangannya disertai perasaan gelisah. Kalau bayangan hitam terdesak, wajahnya kembali tenang. Tapi, biar bagaimanapun pertarungan itu telah membuat hatinya kacau. Sementara pertarungan sudah memasuki jurus yang ke-40. Dan secara perlahan-lahan, bayangan putih sudah mulai mendesak bayangan hitam. Panji terus melancarkan serangan-serangan dahsyat dan berbahaya, sehingga memaksa lawannya untuk mundur. Sedangkan laba-laba beracun mulai merasakan tekanan-tekanan berat dari lawannya. Apalagi setelah Panji mengeluarkan ilmu naga puspanya di jurus ke-41. Laba-laba beracun segera terdesak, ruang geraknya semakin sempit, sehingga hanya dapat bertahan tanpa mampu membalas. Rupanya kali ini ia harus melihat kenyataan pahit. Terpaksa dikuras seluruh kemampuannya untuk menandingi seorang pemuda yang pantas jadi cucunya. Pada jurus yang ke-42, Panji menyerang dengan jurus Raja Naga membuka jalan.
Kedua tangannya yang membentuk cakar naga itu meluncur deras ke arah perut dan tenggorokan laba-laba beracun. Serangkum angin yang dingin berhembus keras mengiringi serangannya. Melihat serangan yang berbahaya itu, laba-laba beracun berusaha menghindar. Dengan jurus laba-laba melepas jarin, laki-laki tua itu berputar setengah lingkaran. Dengan posisi kuda-kuda yang rendah, dihentakkan kedua tangannya ke arah kedua tangan lawa dengan jari-jari terbuka. Namun, rupanya serangan Panji hanyalah serangan tipuan saja. Karena secara tiba-tiba pemuda itu menarik pulang kedua serangannya. Entah dengan cara bagaimana, tahu-tahu saja kaki kiri pemuda itu sudah meluncur ke arah sambungan lutut lawan. Bukan cuma itu saja. Sapuan kaki itu pun langsung disusul oleh dorongan kedua tangannya. Hebat sekali serangan mendadak itu, des bukel. Tanpa dapat dicegah lagi, tubuh laba-laba beracun melambung ke udara disertai jeritan menyayat. Kedua serangan pemuda itu telak mengenai sasarannya. Tubuh laba-laba beracun terbanting ke tanah dengan keras, sementara darah segar berhamburan dari muhitnya. Disertai suara gemeletuk gigi karena hawa dingin yang hebat, Panji segera menghampiri tubuh lawannya yang sedang sekarat itu. Sejenak Panji termenung ketika melihat tubuh lawannya itu terbakar dan berkelojotan meregang nyawa. Tidak lama kemudian, tubuh laba-laba beracun itu pun diam untuk selama-lamanya. Tokoh sakti yang sesat itu tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Ki Umbaran yang ikut menyaksikan saat-saat terakhir iblis itu menarik napas lega. Hilang sudah rasa khawatir dalam dirinya. Dengan tewasnya laba-laba beracun, berarti desa Tambak terbebas dari kehancuran. Sekali lagi, kuucapkan terima kasih kepadamu Panji. Kau telah membebaskan desa Tambak dari kehancuran. Entah dengan cara bagaimana kami dapat membalasnya, ujar Ki Umbaran sambil menjabat erat tangan Panji. Kemudian, secara berturut-turut warga desa yang masih berada di tempat itu ikut pula menyalami Panji. Demikian pula dengan sepasang mata yang semula memancarkan sinar iri. Sepasang mata yang berasal dari seraut wajah yang cukup tampan berusia sekitar 30 tahun. Lapun ikut pula menyalami pemuda yang telah menewaskan laba-laba beracun itu. Kesepasang mata itu telah berubah dengan tatapan penuh rasa kagum dan hormat telah disadari kekeliruannya. Demikianlah, mulai malam ini nama Satria Naga Salju mulai dibicarakan orang di pasar-pasar dan di kedai-kedai. Nama Satria Naga Salju menjadi pokok pembicaraan yang hangat. Perlahan-lahan berita itu meluas hingga ke desa-desa sekitarnya. Setelah beberapa hari tinggal di desa Tambak, Panji berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Ki Umbaran berusaha untuk menahan pemuda itu beberapa hari lagi karena sudah terlanjur menyukai pemuda sederhana itu. Terpaksa akhirnya Panji membuat janji untuk mengunjungi desa Tambak setelah urusannya selesai. Biar bagaimanapun, perpisahan adalah sesuatu yang sangat berat. Meskipun setiap orang tidak menyukainya, namun perpisahan selalu menjadi bagian dalam kehidupan setiap manusia. Hari masih pagi. Matahari hanya mengintip malu di ufuk timur. Embun pun bak mutiara berceceran di dedaunan. Sementara itu, Panji tengah berjalan menuju perbatasan desa Tambak. Ia merasa heran sekali ketika tidak menjumpai kenangnya di antara orang yang melepasnya kepergiannya. Gimana perginya bidadari jelita itu? Apakah aku mempunyai kesalahan terhadapnya? Ataukah ... Sudahlah. Mengapa aku harus memikirkan yang bukan-bukan, sedangkan urusanku sendiri masih banyak? Kata batin Panji, dan tanpa sadar ia menapak kepalanya keras-keras. Pun, manusia tak tahu malu. Apa yang kupikirkan? Gumam pemuda itu sambil meringis menahan sakit akibat tepakannya yang terlalu keras. Beberapa orang yang berpapasan dengannya di jalan tersenyum-senyum melihat tingkah laku pemuda itu yang terasa aneh, mirip orang gila. Panji jadi malu hati ketika menyadari kesalahannya. Tapi tak urung dia pun menjadi tersenyum sendiri menyadari kelakuannya yang aneh itu. Dan ketika lihat pemuda itu tersenyum-senyum sendirian, maka makin yakinlah orang-orang itu bahwa
pemuda tampan itu benar-benar tidak waras. Dan akibatnya mereka pun berjalan menjauhi Panji. Sialan, mungkin aku dikira orang sinting barangkali. Gerutu Panji sambil bergegas mempercepat langkahnya. Belum jauh melewati perbatasan, Panji mendengar suara mencurigakan di kerimbunan semat yang terdapat di tepi jalan itu. Pemuda itu pun segera menghentikan langkahnya seraya berpaling ke arah datangnya suara yang mencurigakan itu. Alangkah terkejutnya Panji ketika melihat serut wajah yang cantik. Berdiri menatapnya dengan mata basah. "Kenanga?" tegur Panji dengan suara bergetar. Bagaimana hati pemuda itu tidak terkejut? Sepanjang jalan hanya wajah darah jelita itulah yang selalu mengganggu pikirannya. Dan secara tiba-tiba saja, wajah itu sudah berdiri di hadapannya. Sungguh sulit untuk dipercaya. "Kakang Panji," kata gadis itu. Suaranya serak, seperti tercekat di tenggorokan. Entah siapa yang lebih dahulu, yang jelas kedua orang itu telah melangkah saling mendekat dan saling berpegang tangan. Tubuh keduanya bergetar. Aliran darah mereka seperti berbalik. Untuk beberapa saat lamanya, keduanya tidak mampu untuk berkata-kata. Hanya kedua pasang mata mereka yang saling bercerita mewakili perasaan masing-masing. Panji yang lebih dahulu dapat menguasai perasaannya, segera membawa bidadari jelita itu ke sebuah tempat yang banyak terdapat batu besar, dan mengajaknya duduk di salah satu batu besar. "Kenanga, maafkan aku. Aku tidak sempat berpamitan kepadamu karena tidak melihatmu sejak kemarin malam. Apakah aku punya salah?" ujar Panji ketika kedua insan itu telah duduk di bebatuan. "Maafkan aku, Kakang. Aku tidak ingin orang lain mengetahui kalau aku tidak sanggup melepaskan kepergianmu, Kakang," ungkap Kenanga. Suaranya masih tetap merdu, sementara beberapa butir air telah menetes dari kedua matanya. Panji segera mengulurkan kedua tangannya untuk menghapus air mata di pipi darah jelita itu. Untuk beberapa saat, jari-jari pemuda itu gemetar ketika menyentuh kulit yang halus bagai sutera itu. Kenanga segera menangkap tangan Panji yang masih sibuk menghapus sisa-sisa air mata di pipinya itu. Seketika dilekatkannya lebih erat di pipinya, olah-olah tidak ingin untuk melepaskannya kembali. Sejenak kedua mata yang indah itu terpejam, sehingga nampaklah sebaris bulu mata yang lentik dan mempesona. Dada Panji berdegup keras ketika daya tarik mata itu menguasai dirinya. Cepat-cepat ditundukkan wajahnya untuk melawan rangsangan itu. "Kakan, begitu pentingkah kepergianmu?" desah Kenanga lembut. Sementara kedua matanya masih juga terpejam, seolah-olah bidadari jelita itu tengah mengigau. "Kenanga, sebenarnya berat sekali langkahku untuk meninggalkan desa ini, tapi masih banyak urusan yang harus kuselesaikan. Jadi, bukan karena aku?" potong Kenanga dengan wajah cemberut. "Ah, tentu saja karenamu, Kenanga. Mengapa engkau harus bertanya lagi?" jawab Panji tersenyum menggoda. "Lalu, urusan apakah yang demikian pentingnya itu, Kakan?" tanya Kenanga lagi. Kenapa kakak disebut sebagai anak yang tidak berbakti?" Panji balik bertanya. "Tentu saja tidak, Kakang," jawab gadis itu tegas. Kenanga yang tengah merasa bahagia itu memandang wajah lelaki yang dipujanya dengan mata yang berbinar-binar. Panji yang melihat mata gadis idamannya bersinar bagai bintang timur itu hampir tak sanggup untuk memandangnya. "Matamu indah sekali, Kenanga," ujar Panji penuh perasaan. Sejenak pemuda itu terbawa lamunannya, baru ia tersadar ketika Kenanga tertawa geli melihat pemuda idamannya terbengong-bengong. "Hei, Kakang Panji, pertanyaanku belum kau jawab." "Kakang," seru Kenanga lagi. "Oh, pertanyaan yang mana?" jawabnya bingung. Setelah terdiam beberapa saat lamanya, barulah ia dapat mengingatnya. Panji pun lalu menceritakan tujuan perjalanannya itu. Setelah mendengar keterangan dari Panji, gadis jelita itu termenung sejenak. Wajahnya terlihat muram, karena pasti akan berpisah dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Matanya kosong memandang jauh ke depan.
Panji menjadi iba melihat wajah jelita itu menjadi murun. Namun kepergiannya kali ini betul-betul tidak dapat ditundanya. Kakang, apakah setelah urusanmu selesai, kau akan segera mengunjungiku? Tanya Kenanga tiba-tiba. Sedangkan matanya tetap memandang lurus ke depan. Tentu, Kenanga. Begitu urusanku selesai, maka aku akan segera mengunjungimu. Aku berjanji, Kenanga, ucap Panji bersungguh-sungguh. Sungguh, Kakang? Tanya Kenanga minta kepastian sambil menoleh dengan mata bersinar. Panji memandang wajah Kenanga seraya mengangguk dengan bibir tersenyum. Kemudian diraihnya kedua tangan gadis itu, lalu dikecupnya jemarinya penuh perasaan. Aku berjanji, Kenanga, ucap Panji lembut. Baiklah, Kakang. Aku akan selalu menantimu, ujar Kenanga. Wajahnya kembali berseri. Kedua insan itu pun bangkit dari duduknya. Sebelum berpisah, Panji mengecup lembut dahi Kenanga, segera dilangkahkan kakinya meninggalkan Kenanga yang masih berdiri memandangnya. Setelah bayangan pemuda itu lenyap, barulah Kenanga beranjak meninggalkan tempat itu. Sementara tak terasa sang mentari semakin meninggi, sepertinya si Raja Siang itu tersenyum ketika menyaksikan perpisahan sepasang kekasih yang dimabuk cinta.